Tentu Rakyat Patih sependapat dengan kami para teman wali bahwa dalam membangun negara kita harus menciptakan suasana aman dan tentram. Kami berharap Rakyat Patih bisa membantu. Pengalaman dan kemampuan Rakyat Patih kami butuhkan. Ya, saya sependapat dengan Kanjeng Sunan. Akan tetapi Majelis Wali telah meremehkan kemampuan saya dalam memimpin negara. Buktinya, Majelis Wali lebih mempercayai orang lain daripada saya. Rakyat Patih, dalam mengabdikan diri untuk negara, haruskah setiap orang duduk sebagai pemimpin? Kami kira pendapat Rakyat Patih kurang tepat. Pengabdian, juga kehormatan, tidak mengenal atas dan bawah, bukan? Kami harapkan keikhlasan dan kerelaan Rakyat Patih untuk membantu Raden Patah sesuai keputusan sidang wali. Bukan saya kurang berpikir, Kanjeng Sunan. Akan tetapi Majelis Wali lah yang kurang maton dasar keputusannya. Coba Kanjeng Sunan pikir. Apakah kemampuan saya dalam memimpin lebih buruk dari Raden Patah? Dari satu segi, mungkin Rakyat Patih benar. Tapi untuk kepentingan yang lebih besar, pendirian itu kurang cocok. Dengan mendudukan Raden Patah sebagai pemimpin, kita akan mudah mendapat dukungan rakyat banyak. Karena dia putra Raja Majapahit. Rakyat Patih, kita ini adalah sama-sama orang Muslim. Allah telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri." Kami telah menetapkan Raden Patah sebagai pimpinan. Masalah Raden Patah sebagai ulil amri itu urusan Majelis Wali, bukan urusan saya. Apakah itu sikap Rakyat Patih? Perdamaian dan kerjasama buat saya masih mungkin. Asal pimpinan tertinggi Kesultanan Demak serahkan pada saya. Kami bertiga bisa memahami sikap Rakyat Patih. Sayang, kami hanya sebagai utusan. Keputusannya kami kembalikan kepada sidang para wali. Assalamualaikum. Izinkan kami mohon diri. Terima kasih atas kunjungan Kanjeng Sunan bertiga. Sampaikan salam hormat saya pada Majelis Wali yang lain. Assalamualaikum. Apa maksudnya ini, Ki Patih? Kanjeng Sunan bertiga tidak saya izinkan meninggalkan Kronosawo ini. Saya akan mengirim anak buah saya meminta para wali agar bersidang di sini untuk merubah keputusan. Dan keselamatan Kanjeng Sunan bertiga sebagai jaminannya. Tidak usah dilayani. Hindarkan korban. Taruh sana. Jai Gusti. Sudah cukup, Gusti. Hamba sudah sangat letih. Mohon pamit, Gusti. Tapi kuda-kudaku sangat lahap makan rumput-rumputmu. Masih kurang. Ayo, cari lagi. Ampun, Gusti. Hamba sudah letih. Mohon pamit.
Nih, 5 kepeng. Cari rumput lagi. Gusti, dengan sekepeng spikul sudah cukup buat hamba. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari dapat 2 kepeng sudah terlalu banyak buat hamba, Gusti. Sombong kau. Kau tahu berhadapan dengan siapa? Ampun, Gusti. Menolak pemberianku berarti kau telah menghinaku. Hamba tidak bermaksud menghina. Akan hamba penuhi permintaan Gusti. Tapi mau apa lagi? bolehkah hamba pinjam cangkul, Gusti? Cangkul? Lihatlah, Gusti. Kalau hamba mau harta yang berlebihan, semua sudah ada dalam lubang itu. Diajeng, sini. Lihat sini. Diajeng, tukang rumput itu selalu membawa keberuntungan buat kita. Wah. Ayo Diajeng. Tukang rumput itu harus kita... Kang Mas Adipati. Tidak usah, Kang Mas. Ke sana! Tunggu! Aku mau bicara sebentar saja. Hei! Paman? Paman Kanjeng Sunan Kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke sana! Siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Beliau Kanjeng Sunan Kalijogo, Wong Agung Menak. Ya Allah, yang Maha Pengampun, maafkan saya, Kanjeng Sunan. Kekufuran selama ini hampir menutup mata hati saya. Syukur, alhamdulillah. Allah telah menunjukkan jalan lurus bagi Ki Ageng. Ya Allah, jadikanlah kami rela atas segala kehendak-Mu dan berkat untukku atas segala takdir-Mu. Insya Allah.
Sudah waktunya sholat. Kau apakan temanmu? Dia harus menebus kematian istri dan anak perempuanku. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi, anta maksudi, waridhoka matlubi. Silahkan sholat, tapi tidak ada air di sini. Apakah engkau seorang muslim? Aku adalah aku. Tindakanku adalah tanggung jawabku. Maaf, keputusan sidang tidak bisa dirubah.
supaya Majelis Wali mau berkumpul di sini. Terpaksa Kanjeng Sunan berdua. Saya tahan. Malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tidak akan melakukan kekerasan kalau Kanjeng Sunan berdua berpihak pada saya. Ajal tak dapat ditolak, bukan? Brandaloka Jaya kumat lagi rupanya. Astagfirullahaladzim. Biarkan. Tak baik mengejar yang lari. Dia membuat onar lagi. Mari kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kepala dukuh? Hamba Syekh Romo. Pak Romo, saya serahkan ke Rundosowo. Pimpinlah rakyat ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidupkan Suro ini, ya? Pesan Kanjeng Sunan akan selalu hamba ingat. Baktia-baktia dikumpulkan dan jimat-jimatnya dibuang. أشهد أن لا إله إلا الله Kayun kayun yang suci Kayun yang kalbu Kayun kayun yang suci
Sunan Muria ya? Sunan Muria. Sunan Muria. Ayo, ayo mari. Ikut Sandi Suaran biar tambah ramai. Ayo, Ayo, ayo Mbak. ayolah masuk. Tidak apa-apa. Ayo. Ayo. Kanjeng. Kanjeng Sunan. Saya dari Pedukuhan Serenggo. Apa kabar? Istrimu memang paling setia menyediakan minuman kesenanganku. Ayolah Puyuh, kita duduk sama-sama. Ayo. Iya. Jangan sungkan-sungkan, Puyuh. Ini kan rumahmu sendiri. Ayo, silakan. Mana istrimu? Nyai selalu tidak lupa menyediakan makanan kesenangan. Apabila kekuasaan Majapahit sudah berada di tanganku, Ki Buyut dan rakyat dusun Srenggo sini pasti tidak melupakan. Tapi Gusti, Apalagi Buyut? saya mohon soal upeti Gusti memberi kami kebijaksanaan. Kampung-kampung lain tidak pernah rewel, Buyut. Dan kemarau panjang pun bukan alasan. Ampun Gusti, ya. Kalau rencanaku menjadi penguasa Majapahit gagal, dusun ini akan kumusnahkan. Aduh. Iya. Dusun yang menyenangkan, Buyut. Suatu saat nanti, aku pasti kembali. Ingat itu.
semuanya harus dijadikan pelajaran. Dan wanita secantik itu kau bunuh. Sebenarnya dia pantas tinggal bersamaku. Surep! Surep! Jangan Surep! Surep! Ayo! Buyut, berapa banyak lagi orang yang harus menjadi korban? Berapa banyak lagi? Ya, apa kita mau pasrah terus? Tidak. Kita harus lawan mereka. Persoalannya tidaklah semudah itu. Jadi, kita harus menunggu sampai kita semua musnah. Kalau begitu, lebih baik kita menyingkir dari desa ini. Tidak. Indah, di sini kampung kita. Apapun yang terjadi, harus kita pertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Baru kemarin dulu kami bertemu dengan sahabat kita ini. Ya, kita terlambat. Kisana kenal dengan saudara kami? Siapa sebenarnya Kisana? Kami berdua utusan para teman wali dari Demak. Ini Sunan Gunung Jati dan saya sendiri Muria. Kami berdua ke sini untuk berusaha membantu meringankan kesulitan yang ada di sini. Lumbung-lumbung perbekalan untuk menyangga 750 pasukan menuju ke Gelagawangin Demak sudah terlaksana. Gusti Adipati. Laporan hamba belum selesai, Gusti.
Para kaulah semua. Kumpul, kita pesta-pesta makan. Ayo, kumpul. Ayo. Luar biasa. Silakan duduk, Adipati. Santai-santai saja dulu. Adipati Berumbung sekarang hebat sekali. Di Majapahit dulu, kau pernah mendepakku dengan keji. Sekarang, di sini kau jangan coba-coba menggunakan akal busukmu. Rupanya kau telah menjadi patih gentayangan anjing buduk. Adipati mau mati konyol rupanya. Tahta sudah tinggal diduduki malah mencari mampus. Itulah Kanjeng Adipati. Buat apa kita mesti berkelahi untuk masa lalu, Kanjeng Adipati? Majapahit sekarang sudah tidak sehebat dulu lagi. Aku sendiri sudah muak dengan kerjaan itu. Adipati mengincar Majapahit juga rupanya. Saya setuju itu. Tapi Adipati harus menghancurkan Demak terlebih dahulu. Adipati, silakan. Raden Patah yang telah diangkat oleh para wali sebagai Sultan Demak itu ternyata adalah putra Gusti Prabu dari Selir. Dengan begitu, Rakyat tidak berada di Majapahit lagi. Adipati benar. Sediakan jamuan buat tamu kita ini. Ayo sediakan. Ayo. Mana ikannya? Mana ikannya? Apa, Bang? Segitu bagus loh. Mana tuh, Pak? Kanjeng Adipati, hamba kemarin mendengar laporan yang gawat bahwa orang-orang Sumber Gerit dan Mantingan sudah menjadi pengikut orang yang berjubah, Sunan Derajat namanya. Jadi orang-orang berjubah putih telah memasuki wilayah Berumbung?
Adipati, Urusan orang berjubah putih itu serahkan saja padaku. Ingat, kemenangan tidak selamanya harus lewat medan laga. Kehormatan pun tidak selalu berarti pertarungan. Jalan kekerasan bisa membuat kita mati sia-sia. Kanjeng Sunan, kami sudah tidak tahu kepada siapa harus mengadu lagi untuk mempertahankan kehidupan dengan layak. Bencana alam pernah membuat kehidupan di sini sengsara, tetapi tidak segetir yang sekarang ini. Kekalahan yang akan menjengkelkan Adipati Brumbung adalah bila benar-benar ditinggalkan oleh rakyat pendukungnya. Kita tolak pemerasan dan tindakan sewenang-wenang Adipati Brumbung itu dengan cara yang lebih baik. Menghindar bukan berarti kekalahan. Berikhtiar untuk hidup layak adalah wajib. Saudara-saudara harus meninggalkan tempat ini. Benar. Kita harus meninggalkan desa kita ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini adalah tanah leluhur kita. Jan, kita semuanya bisa kualat. Ini soal hidup atau mati, bukan soal kualat. Apa gunanya tanah leluhur kita pertahankan jika jadi ajang pemerasan? Apa faedahnya tanah leluhur kalau tidak bisa menghidupi anak cucu kita? Rep! Beb, Surip. Anak ini telah menjadi yatim piatu. Berapa lagi yang harus jadi yatim piatu? Kita harus siapkan pengungsian. Harus kita siapkan. Ono apa to, guys? Kayak suara Surip, Pak ya. Musuh toh. Jago. Datang, Pak. Bang Buyut, awas. Bapak datang, Pak. Awas. Awas, Bang Buyut, awas. Sejak kapan kau tidak menyembah kepada prajurit Adipati Brumbung? Hah? Sejak kami menyembah kepada Allah. Surip, Surip. Surip, Rene. Rep. Musuh Bapak, tidak usah disembah. luar biasa. Zrenggo, gadis ayu yang ada di belakang itu, pasti akan kau serahkan padaku, bukan? Anak ini telah menjadi yatim piatu karena kebiadabanmu. Dan mulai saat ini kau tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Kau jangan coba mengganggu kami lagi. Rupanya kau mau mengungsi. Hentikan. Hentikan. Ada apa, Kanjeng? Jangan menuruti panasnya hati. Mencelakakan orang yang sudah tidak berdaya, itu salah. Kembalilah. Ayo cepat, ayo, ayo, ayo. Cepat, taruh di sana. Jangan sampai dia ketinggalan. Cepat, ya. Mari kita berangkat semua. Ayo, 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 ayo.
Ayo kena. Ini barangnya dibawa, bawa. Jangan lupa. Mana? Ayo. Prajurit macam apa kamu? Prajurit macam ini bisa mampus oleh laskar wanita yang menyamar. Sasaran kita, Dusun Buyut Srengo. Gerak!
mengungsi. Rakyat berangkat lebih dulu. Ayo, kejar mereka. Ayo, ayo. Yang belum itu. Rumah sebelah mana? Buyut, buyut. Bangsat, air kencing. Candamu, nyawa tebusannya. Nih buyut, terus nih, aduh, jaga surip, ayo jalan. Gusti, rakyat buat dibakar. Ayo. Buyut, ayo mbak. Iya, iya. Kami hanya merepotkan Sunan saja. Kalau kau tidak mau meneruskan perjalanan, aku juga akan tinggal di sini. Jangan begitulah. Yang masih kuat, jalan terus. Ayo, jalan terus. Kanjeng Sunan, kalau begitu kita buat tandu saja. Buyut, buyut. Kita tidak boleh waktu lagi. Adipati Brumung sudah di belakang kita. Kanjeng Sunan. Aduh. Kalau begitu, kita harus meninggalkan tempat ini. Sekarang juga. Dan meninggalkan barang-barang yang memberatkan. Harus pergi. Ayo kita pergi. Ayo. Oh, aduh. Ayo mbak. Iya, iya. Kuat-kuatnya ya mbak. Iya, Nger. Ayo mari Pak, ayo jalan lagi. Ayo, Kang. Mari mari. Karo bisa ditinggal. Mari Pak, jalan lagi Pak. Ayo. Kencangkan gone. Ayo. Romo. Iya, Romo. Iya. Jaga semangat ya. Iya, Buyut. Gusti, mereka telah kehabisan tenaga. Barang-barang telah mereka tinggalkan. Keras kepala. Bangsat. Setan. Mereka tidak boleh dibiarkan mendapatkan kekuatan baru, Gusti.
Demi keselamatan mereka. Iya. Selekas yang kita bawa melintasi bukit itu. Ya, sebaiknya begitu. Ayo, kita jalan lagi. Semua. Ayo Pak, mari semua Pak. Ayo jalan lagi. Ayo. Adipati, pengungsi itu tidak mempunyai nilai dibanding dengan orang yang kita cari. Dialah Sultan Demak. La haula wa la quwwata illa billahil azim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahesa Kicak adalah korban kekacauan tafsir. Jadi dalam hal ini, yang lebih bertanggung jawab Syekh Siti Jenar. Daripada repot menangkap Mahesa Kicak, panggil dulu Syekh Siti Jenar. Mudah-mudahan saja dia ada. Ya. Yang mencari Syekh Siti Jenar di sini tidak pernah akan menemukannya. Yang mereka temui sebenarnya Gusti Allah. Sebaiknya kita berpura-pura, Kakang. Ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan benar-benar, kiranya Gusti Allah, Kanjeng Pangeran Syekh Siti Jenar berkenan hadir ke Demak. Tak ada gunanya lagi aku pergi ke Demak. Pulanglah kalian. Aku akan menyatu dengan penciptaku. Dimas Syekh Siti Jenar, kau melangkah terlalu jauh dengan keyakinanmu. Ajaranmu sungguh menyulitkan anak-anak muda, sehingga mereka tak mampu membedakan mana yang syariat agama dan mana yang bukan. Ini sungguh berbahaya. Mungkin bukan tafsiranku yang tidak memadai. Merekalah yang salah menafsirkan ajaranku. Lalu apa sebenarnya tanggung jawab Syekh Siti kepada murid-muridnya? Gusti! Kanjeng Pangeran Syekh Siti Jenar tidak ada! Dua orang berjubah telah menjemputnya! Kemana? Menyaksikan sendiri sikap Syekh Siti dalam sidang ini, sepatah pun Syekh Siti tidak bergeser dari pendiriannya. Syekh Siti sebenarnya telah meremehkan para sahabat sendiri. Orang ingkar berat hukumannya, dunia dan akhirat. Saya merasa tidak pernah menyesatkan umat. Kami berkesimpulan, Syekh Siti Jenar telah ingkar, keluar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan Syekh Siti tetap berniat ingin mengajarkan Wahdatul Wujud, bahkan menggoncangkan persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai hidup dan tata krama pun menjadi goyah karenanya. Kita tidak boleh menyebarkan hakikat.
tanpa dilandasi oleh syariat yang kuat. Kalau sejarah Al-Halaj dari Parsi harus terulang lagi di tanah Jawi, maka mati adalah hukumnya. Aku tak bisa melangkah mundur. Aku sedang melangkah ke depan. Aku tidak lagi menuju ke Allah. Aku adalah Allah. Tidak ada beda pandangan ulama dan umaro. Ucapan ulama adalah ucapan ratu. Sabdo Pandito Ratu. Kami mengajak Dimas Syekh Siti Jenar untuk berlomba dalam kebaikan. Di tangan kita, juga di tangan Dimas, negeri ini menjadi hitam atau putih, atau tenggelam di dasar samudera karena dosa-dosa kita. Di antara kita memang harus ada yang mati. Dan aku memilih kematian itu. Kematian adalah sebuah tidur yang panjang. Tidak pernah kubayangkan dalam usia senjaku akan menyaksikan kejadian seperti ini. Memang sebuah kenyataan yang pahit. Kita sudah berusaha. Hasilnya kita pasrahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pengalaman harus kita jadikan pelajaran untuk membuat kita semakin bijaksana. Dimas Siti Jenar, masih ada kesempatan kalau Dimas menghendaki. Wong Agung Menak, mengapa masih juga resah? Sudah kukatakan, kematian bagiku bukan merupakan masalah. Kematian adalah perjalanan terakhir untuk lebih mengenali diriku. Dimas Siti Jenar, dikau tetap sebuah rembulan, walau dari sisi yang gelap. Kita sudah sepakat untuk tidak sependapat, bukan? Jadi, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Maaf Ki Ageng, ada yang ingin Ki Ageng katakan? Silakan.
menjadi kenyataan sejarah. Islam telah dipeluk sebagian besar rakyat Indonesia dengan hati terbuka. Para wali telah merintisnya dengan sikap tasamuh dan penuh kekerabatan. Dari hari ke sehari, kemajuan kehidupan beragama dan syiarnya bukan saja mendapat tempat terhormat di kalbu masyarakat, namun juga semakin mendapat tempat seluas-luasnya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Iman, takwa, dan kerja keras. Melalui pengamalan syariat dalam kehidupan sehari-hari, kaum muslimin berbenah diri menuju baldatun thayyibah wa rabbun ghafur.